Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang boneka Barbie pencabut nyawa. Nah, jadi di cerita kali ini ada beberapa orang wanita, yang lebih tepatnya yang masih perawan. Dia itu membeli boneka ini yang akhirnya dia itu ditemukan tewas mengenaskan dan kehilangan satu jarinya. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh iya, persiapkan tempat ternyaman kalian, posisi duduk ataupun rebahan kalian. Jangan lupa gunakan earphone terbaik kalian agar mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik ya teman-teman. Ini merupakan full version dari cerita yang sudah saya bawakan. Jadi, ceritanya lumayan agak lama karena gabungan dari beberapa part yang sudah saya bacakan. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Rana Aldida, gadis cantik berambut pendek, tampak sedang menatap layar PC di kamarnya. Ia melirik jam dinding, ternyata sudah pukul 10 malam. Meski begitu, Rana tidak menghentikan pencariannya tentang boneka Barbie. Orang yang membeli boneka Barbie versi pertama kebanyakan bernasib buruk. Mungkin hanya kebetulan, Rana berpikir. Sebuah ide mendadak muncul dalam benaknya. Dia segera mencari boneka di toko daring dan banyak sekali yang menjualnya. Boneka itu ada 3 versi. Rana ingin membeli versi pertama. Lumayan mahal juga nih boneka. Seharga HP diskonan. Boneka ini juga jadi favorit para orang tua kaya, gumamnya. Namun, hal itu tidak mengurungkan niat Rana untuk membeli boneka Barbie. Dia sangat yakin pasti banyak penonton yang suka dengan konten yang satu ini, karena belum ada YouTuber lain yang membahasnya. Seminggu setelah pembelian, bagian pertama yang terlihat, telinga si boneka meruncing bagai musang, sementara kedua mata bulatnya menyatu dengan paruh mirip burung hantu. Senyum Rana mengembang. Dirinya segera menaruh boneka Barbie di atas kasur. Ia berjongkok menatap boneka dengan perasaan mempuncah. Horor dari mananya coba? Boneka imut gini dibilang horor, ucapnya. Rana lekas bangkit ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian ia berjalan keluar menuju kamar mandi. Di depan pintu kamar, dia meraih handuk kimono yang digantung lalu masuk ke dalam. Beberapa menit Rana mandi, entah kenapa bulu kuduknya terus berdiri. Suasana di dalam sana mendadak ngeri. Selepas mandi, dia bergegas keluar dengan handuk kimono yang membalut tubuhnya. Cetek. Suara lampu di rumah Rana tiba-tiba mati. Degup jantung ikut terhenti beberapa saat dan rumah yang begitu besar itu menjadi gelap gulita tanpa adanya listrik. "Mbok, kenapa lampunya mati, Mbok?" teriak Rana. Lantas berpegangan pada dinding, berjalan perlahan-lahan. Bulu kuduknya meremang lagi saat telapak kaki menginjak sesuatu yang halus. Rana berjongkok dan meraba-raba lantai. Kedua tangannya merasakan bulu-bulu lembut dengan bagian keras di tengahnya. "Oh, ternyata kamu, kupikir apa?" Katanya segera memeluk boneka yang tergeletak di lantai. Dan sesampainya di kamar, Rana mendengar napas seseorang tepat di telinga. Tidak ada suara aneh apapun selain napas aneh yang tidak tahu siapa pemiliknya. Ruangan ini semakin menyeramkan ketika pintu kamar mendadak tertutup, membuat jantung Rana berdetak kian cepat. Ia berbalik menelan ludah begitu berat. "Kenapa rumahku menjadi horor gini? Simbok kemana lagi sih?" Rana mendekap erat boneka Barbie sebagai penghilang rasa takutnya. Tidak lama kemudian rasa nyeri seketika menyerang jemarinya. Sesuatu yang tajam menusuk kulit sampai menembus tulang. Boneka itu dilempar hingga membentur lemari. Rana menatap ujung telunjuk kanan yang berdarah. Setelah dipikir-pikir,
Sangat tidak masuk akal ketika sebuah boneka tiba-tiba ada di luar, padahal boneka tersebut sebelumnya ada di kamar. Aneh, ruangan kembali terang, membuat pandangannya menajam. Rana mencolek boneka Furby yang tergeletak di lantai. Tidak ada pergerakan sama sekali. Saat itu juga embusan napas panjang terdengar dari bibirnya. Tanpa pikir lagi, Rana segera membuang boneka tersebut pada keranjang sampah. Sungguh pengalaman yang sangat mengerikan. Sudah cukup, aku tidak mau bermain dengan boneka itu lagi. Benarkah? Kau tidak ingin bermain dengannya? Rana mengedarkan pandangan, ada suara seseorang lelaki muncul di kepala. Dirinya langsung terbirit dan menutup tubuh dengan selimut. Ah, ini pasti cuma halu, pasti. Lirihnya meyakinkan diri sendiri. Listrik seketika mati lagi. Suara decitan aneh perlahan mendekat, semakin nyaring, semakin membuat badan Rana menegang. Dengan segenap keberanian, Rana membuka selimut. Sekali tarik, keringat dingin setetes demi setetes muncul dari pelipisnya. Tampak seberkas cahaya bulan menyelusup gorden. Dengan nyali yang tersisa, Rana segera bangkit, berlari cepat menuju gorden. Dirinya membuka paksa gorden dengan napas yang tersengal-sengal. Suara-suara itu kembali muncul. Suara aneh itu kembali muncul lagi. Tapi kali ini kalimatnya sama sekali tidak dimengerti. Rana berbalik menatap ranjang, pandangannya tertuju pada boneka Furby yang ada di sana. Aneh, bagaimana bisa? Seingatku boneka itu ada di lantai, kenapa sekarang jadi ada di kasur? Sebenarnya Rana tidak ingin mendekat, akan tetapi ada sebuah dorongan dalam dirinya yang entah dari mana memaksanya untuk mendekat. Boneka itu berbalik sendiri dengan mata menyala, merah darah menyala. Suara decitan aneh ternyata berasal dari boneka yang berjalan. Paruh lancipnya terbuka, tampak darah segar mengucur dari dalamnya. Semakin mendekat, napasnya kian sesak. Rana ingin lari keluar jendela, sialnya ia jatuh. Dia tersungkur. Ludah ditelan dengan berat seraya berusaha bangkit. Saat itu suaranya seperti hilang tanpa sebab, tidak bisa berteriak sedikit pun. Kak Rana, main sama aku. Suara dalam kepala muncul lagi. Kali ini melengking bak anak kecil. Dengan terus menggeleng, Rana beringsut dan bersandar ke jendela. Tangannya bergetar ketika ingin membuka kunci pada jendela itu. Gawatnya, bunyi decitan itu makin nyaring terdengar. Rana berhasil membuka pintu. Namun, krauk. Tidak. Teriakan pilu menggelegar. Satu tangannya memegangi pergelangan, tubuhnya limpung dengan jari dikunyah hingga terdengar bunyi tulang patah. Kertak. Tak kuat menahan ngilu, dia berguling-guling sambil mengerang berkali-kali hingga kepalanya membentur kaki ranjang. Cairan kental keluar membanjiri pelipis dan pipi. Rana langsung tidak sadarkan diri. Pagi harinya Rana sudah berada di rumah sakit. Kondisi Rana sungguh memprihatinkan. Sejak pagi sahabatnya itu terduduk di ranjang rumah sakit dengan tatapan tidak bernyawa. Meski Pina beberapa kali melambaikan tangan di depan Rana, tidak ada pergerakan yang signifikan. Saat itu Pina melihat satu jari telunjuk Rana menghilang, diganti dengan balutan perban. 2 hari berlalu, seorang lelaki dengan hoodie hitam memungut boneka Furby dari tong sampah. Boneka itu ia tekan perutnya, keluarlah jari telunjuk dari dalam sana. Ia segera mengantongi jari manusia ke dalam saku jaketnya. Lelaki itu menatap lekat boneka tidak berjiwa, lalu memandangi lantai 2 pada rumah megah di depannya. Beberapa menit tanpa berbicara, seringai di bibirnya pun muncul. Kemudian dia berjalan santai seraya memasukkan boneka ke dalam tas gendong.
Malam ini si lelaki menunggu bus di halte terdekat dengan wajah datar. Ketika seseorang menoleh padanya, ia langsung menutupi wajah dengan tudung hoodie. Beberapa orang di sana terlihat curiga sebab tingkahnya yang aneh. Namun karena terlalu takut atau mungkin malas mencari tahu, akhirnya ia diabaikan hingga bus berhenti di depan halte. Lelaki itu berjalan menyusuri trotoar setelah turun dari bus lalu masuk ke dalam gang sempit dengan penerangan remang-remang. Beberapa rumah ia lewati sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumah sederhana. Tanpa kata ia membuka pagar besi yang sudah berkarat lalu berjalan memasuki rumah. Di dalam terdapat boneka Furby di meja tamu berjumlah 4. Saat memasuki kamar, banyak poster wanita yang sama ditempel di dinding. Pakaian dan celana dalam tergeletak di mana-mana, bahkan tisu bekas pakai sampai berserakan di lantai. Lelaki itu menghidupkan PC dan kemudian membuka salah satu file dokumen. Terlihat ada foto beserta nama Rana Ardila di situ. Tampak sudah dicoret oleh garis merah. Sayang sekali, padahal cantik. Gumamnya dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Pagi-pagi sekali, Pina sudah ada di depan rumah Rana. Ia mencari sebuah boneka yang dibuang secara sengaja oleh ibunya Rana di tempat sampah. Semua plastik hitam dibuka dan dikeluarkan isinya. Bau busuk tidak terelakkan hampir saja membuat Pina memuntahkan sarapannya. Pencarian mereka sia-sia karena tidak menemukan apapun. Padahal ibunya Rana semakin yakin sekali bonekanya dibuang di sini. Lagi-lagi Pina mengeluarkan suara ingin muntah. Denyut nyeri mulai terasa di sekitar pelipis. Kemungkinan karena terlalu banyak membaui aroma busuk. Pina langsung memijat pelipisnya sendiri untuk sekedar menghilangkan pening. Hari berganti bulan, Pina belum juga mendapatkan titik terang soal boneka yang dibeli sahabatnya. Bahkan sampai hari ini, Rana masih sama, tidak berubah saat pertama kali Pina menjenguknya. Hampir-hampir Pina menyerah. Tapi jika berhenti di sini, usahanya selama sebulan akan sia-sia. Jika menemukan titik terang, tidak menutup kemungkinan Rana bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Pina menutup pintu pelan. Ia berjalan gontai menuju laptop di ruang tamu. Saat sedang asik dengan pemikirannya sendiri, pop-up sebuah artikel muncul di ponselnya. Pina membaca sekilas artikel itu, seketika mengingatkannya pada kejadian aneh yang menimpa si Rana. Dalam berita, dikatakan seorang gadis yang pertama tinggal di Bekasi telah pingsan sesudah membeli boneka Furby di toko daring, sama seperti Rana. Gadis 20 tahun itu juga kehilangan satu jarinya. Akibatnya berpengaruh pada mental, hingga gadis itu harus dirawat di rumah sakit karena tidak menunjukkan kewarasan sama sekali. Aneh banget, kata Pina. Kuku jarinya digigit beberapa kali. Informasi tentang Furby versi pertama Pina dapatkan dengan mudah, padahal dulu susah sekali mendapatkannya. Kalau dilihat dari artikel ini, boneka Furby pertama diproduksi pada abad ke-90 di Amerika Serikat. Awal beredarannya memang membawa rumor mengerikan. Banyak kesaksian dari pemilik sebelumnya bahwa boneka itu seperti memiliki jiwa. Rumor pun meluas. Akibat produksi boneka sempat dihentikan bertahun-tahun. Kemudian boneka itu kembali diproduksi dengan versi terbaru. Selepas membaca seluruh artikelnya, Pina merasa kehilangan arah. Mengapa dalam artikel ini Furby versi pertama tidak diproduksi lagi? Tapi pada kenyataannya, boneka itu masih eksis di pasaran sampai sekarang. Aku harus ke Bekasi. Jemari terkepal, Pina sudah memutuskan untuk mencari tahu tentang kejanggalan boneka sialan itu. Dengan cakap, jari lentiknya menari di atas keyboard. Ia mencari keberadaan boneka dari akun sosial media yang dimiliki korban. Itu dia. Pada layar persegi panjang terpampang alamat lengkap si korban.
Pina mendapatkan alamat itu dari Cantika, teman dekat korban yang juga merasa janggal dengan perubahan drastis temannya. Cantika mengirim alamat lewat surel dan mereka berdua menetapkan pertemuan 2 hari kemudian. Hari ini Pina dalam perjalanan menuju kota Bekasi dengan menggunakan kendaraan umum. Bus Budiman arah Jakarta Bekasi. Pina sampai di Bekasi sekitar jam 12 siang lebih beberapa menit. Sudah ada Cantika yang menjemputnya di terminal. Perempuan itu berpawakan semampai dengan rambut bergelombang. Setengah rambutnya diikat ke belakang. Cantika membonceng Pina dengan motor ayahnya menuju rumah. Jujur saja, Pina malas sekali duduk di atas motor, sebab ia mengenakan rok selutut. Untungnya Cantika membawa jaket kebesaran, sehingga pahanya masih bisa terselamatkan dari mata-mata nakal di muka umum. Saat sampai di rumah Cantika, Pina segera masuk tanpa diinterogasi dulu, karena sebelumnya Cantika sudah memberitahu kedatangan teman dari luar kota. Aku gak nyangka, ternyata teman kamu jadi korban boneka Furby juga ya. Iya, aku hampir menyerah karena tidak ada info jelas soal boneka itu, kata Pina. Cantika mempersilahkan Pina masuk ke dalam kamarnya. Kedua perempuan itu duduk di lantai beralas karpet dengan bulu lembut. Bisa gitu ya? Emang selama sebulan itu apa yang kamu cari? Ya, aku cari biasa gitu di internet. Sama sekali nggak ada info apa-apa. Tapi pas lihat artikel tentang teman kamu, aku iseng cari informasinya gitu di Google. Muncul artikelnya, tutur Pina. Nih, lihat deh. Kemudian menunjukkan ponsel yang berisi artikel tentang boneka Furby. Bola mata Cantika beralih dari sisi kanan ke kiri dengan alis bertaut. Sempat melotot juga ketika membaca artikelnya sampai akhir. Gila sih, kok aku jadi merinding? Tandasnya, seraya memeluk badan sendiri, menggosok-gosok bulu roma yang kadung berdiri. Itu makanya aku pengen ketemu kamu. Boneka yang dibeli temanmu itu masih ada kan? Tunggu bentar, aku inget-inget dulu ya. Tangan Cantika terangkat seraya mencubit panggal hidung. Sepertinya aku pernah lihat, sambungnya dengan mengangguk yakin. Tiba-tiba suara ketukan dari arah pintu terdengar. Perhatian mereka teralihkan dengan jantung yang berdetak cepat. Ceklek, pintu dibuka. Kepala dengan rambut hitam panjang menggantung menyembul di sana. Ayo, lagi cerita apa? Tanya wanita parubaya dengan sedikit membuka rambut yang menutupi wajah. Mama, kirain siapa? Protes Cantika menatap ibunya kesal. Ibunya ini memang hobi sekali menakut-nakuti, sudah jadi kebiasaan dan susah untuk dihilangkan. Di samping itu, Pina sama kagetnya dengan Cantika melihat rambut yang mendadak keluar dari pintu, sama persis dengan film horor. Apalagi kamar Cantika terdapat gorden besar dekat balkonnya dan tidak dibuka semua, menyebabkan kamar ini tampak sedikit gelap. Namun, setelahnya Pina terkekeh menatap perdebatan itu dan anak itu. Baginya lucu dan menghibur. Ya, keduanya sudah seperti teman sebaya. Pina, keluar yuk. Ikut makan siang. Kamu belum makan kan? Tanpa tahu Cantika sudah bangkit dari duduk dan melambai pada Pina. Seketika Pina mengikutinya keluar seraya mengangguk cepat. Maaf ya, aku kayaknya ngerepotin, kata Pina segan. Enggak lah, santai aja kali. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang makan. Di sana sudah ada kedua orang tua Cantika, tampak tersenyum padanya. Keluarga kecil Cantika terasa sangat hangat. Mereka tidak segan bertanya dan mengobrol dengan Pina, membuatnya sejenak melupakan tujuan awal datang ke sini. Pina terlarut dalam pikiran, hanya diam tanpa memperhatikan orang-orang di dekatnya. Pendengarannya pun melemah karena terlalu dalam memikirkan temuan bersama Cantika tadi.
Ketika itu kedua netra gelap hanya memandangi piring berisi nasi dan lauk, kemudian beralih pada jemari kaki. Tiba-tiba jari-jari tangan yang putus dan berlumuran darah tampak jelas berserakan di lantai. Tubuhnya menegang, kerongkongannya pun terasa kering. Pina menelan ludah dan lekas menatap Cantika beserta orang tuanya bergantian. "Ada apa?" tanya Cantika, sejenak berhenti menyuapkan nasi ke mulut. Ibu dan ayah Cantika terlihat saling pandang, sama herannya dengan tingkah Pina. Pina sekedar tersenyum saja, berusaha mengatur napasnya yang mulai tidak karuan. Perasaan ini sering Pina rasakan ketika setiap sebulan sekali. Entah sejak kapan dimulainya, sebab Pina sudah lupa. "Nggak apa-apa," jawab Pina seraya mencuri-curi pandang menatap lantai, dan tidak ada apapun di sana. Pina tersenyum lagi mencoba menyuapkan nasi dengan hati gusar. Serius, kalau ingin menyerah, Pina sudah menyerah dari awal. Akan tetapi ia tidak bisa karena Rana sangat butuh bantuannya. Rana dan Pina lekas pulang menggunakan taksi. Beberapa menit kemudian, mereka lantas keluar dari taksi, lalu menatap rumah menjulang di depan mereka. Rumah itu sangat bagus, bercat putih dengan pilar 2 di dekat pintu. Terlihat benar-benar dirawat oleh pemiliknya. "Yuk, ikuti aku." Sebelum Cantika melangkah, Pina menghalaunya dengan membentangkan satu tangan. Ia menatap Cantika sambil menggeleng. Manik kelamnya bergerak ke arah tempat sampah dekat pohon yang ada di halaman. Di sana ada seorang lelaki berhoodie hitam, menengok kiri dan kanan, begitu mencurigakan. Mereka langsung jongkok di belakang pagar rumput. Ketika si lelaki menengok ke belakang, hampir saja ketahuan. Pina memegangi dadanya karena tegang, begitupun wajahnya tampak berkeringat. Sedangkan Cantika langsung mengepalkan kedua tangan saat dipaksa bersembunyi. "Kamu lihat cowok tadi?" tanya Pina dengan suara pelan. "Iya, aku lihat kok." "Kok bisa ya ada cowok di situ ya? Jangan-jangan stalkernya temanku lagi." Pina mencoba mengintip dari sela-sela pagar rumput, namun tidak terlihat sama sekali. Hanya sekilas tampak warna hoodie dan tas gendong hitam di punggung pria itu. "Sepertinya bukan," jawab Pina terjeda. "Cowok itu kayak lagi nyari sesuatu di sana," lanjutnya sembari menatap lekat Cantika. "Apa? Boneka?" Keningnya berkerut. Cantika mencoba berdiri sedikit, ingin melihat dengan jelas apa yang dilakukan lelaki itu. Tapi Pina lekas menariknya kembali untuk bersembunyi. "Shh, sudah, jangan gegabah," bisik Pina sambil menempelkan telunjuk ke bibir sendiri. "Kita nggak boleh kehilangan dia." Kedua tangan menutup mulut seketika. Cantika melirik pada sosok laki-laki itu, berharap kehadiran mereka tidak disadari. Tiba-tiba getaran ponsel terasa dari saku celana jeans Pina. Ia mendecih kesal, lalu membuka kunci. Pada layar ternyata ada WA dari mantan pacarnya, yaitu Pian. Baru saja ingin mengetik balasan, laki-laki itu berjalan keluar dan melompati pagar rumput. Pina pun mengabaikan WA mantannya agar bisa mengejar si lelaki bersama Cantika. Sayang Pian malah meneleponnya, sehingga Kawedi genggaman mendaringkan nada sambung keong racun. Sudah zaman modern begini, Pian masih menggunakan nada dering begitu. Rasanya Pina ingin memaki. Cowok misterius itu sampai tidak tampak lagi. "Apa?" Pekik Pina terdengar sinis ketika mengangkat telepon. Sementara Cantika terlihat bingung, terus mengejar atau membiarkan lelaki itu kabur. "Galak amat," protes Pian di seberang sana. "Kamu itu ganggu, aku lagi ngejar seseorang tahu," tutur Pina seraya menatap sepatu putih miliknya, lalu menginjak-injak kerikil sambil mencari keberadaan laki-laki itu. Namun nihil, ia sudah tidak melihatnya dimanapun. "Lagi ngejar siapa?" "Ya orang lah." Pian terdengar mendesah lelah dalam telepon dan berkata, "Aku udah sampai Bekasi. Kamu di mana sekarang?" Maniknya melebar. Pina menatap Cantika dengan lekat.
membuat yang ditatap penasaran. Waktu Cantika bertanya siapa tanpa suara, dibalas Pina dengan telunjuk tertempel ke bibir. "Aku ada di rumah temannya korban itu loh," jawab Pina setelah sedikit menjauh dari Cantika. "Kasih aku alamatnya ya, aku khawatir kamu sendirian." Rasanya seperti dirayu oleh seorang lelaki buaya, tapi tidak tahu kenapa Pina sangat suka mendengarnya, suka sekali. "Oke, aku kirim nanti," balas Pina dengan suara datar. Nyatanya genderang dalam dada mendadak berpesta di tengah gagalnya pengejaran. Pina mengembuskan napas setelah panggilan berakhir, kemudian tersenyum ke arah Cantika. "Ayo pulang dulu, temanku nyusul ke sini katanya." "Ah, terus cowok itu gimana?" "Nanti kita diskusiin bareng. Ayo, jangan sampai dia nunggu lama, kasihan." Akhirnya Cantika menurut. Mereka berdua kembali ke rumahnya dengan taksi. Di perjalanan, mereka hanya diam dengan pikiran masing-masing. Tidak ada yang memulai percakapan terlebih dahulu. Suasana ini Pina manfaatkan untuk berbalas chat dengan Bian sembari mengirimkan alamat rumah Cantika. Di rumah, Cantika menyeduh kopi untuk Bian yang baru saja sampai, sebab kedua orang tuanya sudah berangkat ke Singapura tadi pagi untuk bekerja. Sekarang ia sendiri sebagai pemilik rumah. Tampak Pina duduk dengan tenang di samping Bian dan menunjukkan temuan mereka. "Kamu ada fotonya? Kalau foto mungkin bakal lebih gampang nyarinya," tanya Bian mengakibatkan hembusan napas menyesal dari Pina. "Sayang sekali ya, aku dan juga Pina sama sekali tidak kepikiran buat fotoin cowok mencurigakan itu," sahut Cantika sambil membawa satu gelas kopi dan camilan keripik, lalu menyimpannya di meja tamu. Ia duduk serampangan di samping Bian, kakinya pun diangkat satu ke sofa, berbeda dengan Pina yang duduk selayaknya perempuan normal. Biar tampak berpikir, mengetuk-ketuk jemari di bawah sendiri, kemudian menatap Pina dan Cantika. "Bagaimana dengan boneka? Kalian sudah mendapatkannya?" "Enggak," jawab Pina lirih. "Tapi kayaknya boneka itu udah nggak ada lagi deh." "Dari mana kamu tahu?" Bian menatap Pina penasaran, begitupun Cantika. Ditatap seperti itu sedikit membuat Pina grogi. Itu loh, sama kayak boneka Furby punya Rana, udah pasti diambil kalau emang bener cowok itu pelakunya," jelas Pina. "Kalau emang bener?" Pina mengangguk mendengarkan pengulangan kalimat dari Bian. Saat itu helaan napas terdengar. Bian meregangkan tubuh pada sandaran sofa, menatap lekat ke meja beberapa detik. "Ayo, kita pastikan," ajaknya, kemudian duduk dengan benar lagi, menatap kedua perempuan di samping. "Aku sih mau saja," jawab Cantika seraya menatap Pina, menantikan pendapatnya. Anggukan setuju Pina berikan, karena tidak ada alasan untuk menolak. Justru dengan bergabungnya Bian bisa mempermudah penyelidikan mereka. Jumat pukul 7:30 pagi, ketiganya sudah sampai di rumah teman Cantika menggunakan mobil hitam kesayangan Bian. Cantika dengan diikuti Pina dan juga Bian dari belakang mengetuk pintu beberapa kali sambil meneriakkan kalimat, "Tante, Om, ini Cantika." Pintu dengan bahan kayu itu dibuka, terpampang seorang wanita parubaya dengan lingkaran hitam di kedua matanya. Mungkin saja beliau semalaman menangis. Cantika, tumben mampir, ada apa?" tanya wanita itu. Terlihat sekali dirinya berusaha tersenyum dengan alami, tapi tidak bekerja. Putrinya yang sakit tampak membuat kejiwaannya lumayan terguncang, kasihan sekali. Pina menatap iba wanita bertubuh ringkih itu. Pina lekas mengambil alih percakapan dan berkata, "Maaf sebelumnya, Bu. Kami hanya ingin menanyakan tentang kronologisnya. Kenapa putri Ibu bisa sakit seperti sekarang? Ibu tidak keberatan?" Tatapan lesu berubah menjadi binar penuh harap. Wanita itu dengan senang hati menyambut tamunya.
dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah. Beliau segera menyeduh teh untuk 3 orang. Di ruang tamu, Ibu Anaya bercerita tentang putrinya yang suka sekali dengan hal-hal mistis ketika masih remaja, dan Cantika sebagai sahabat sedari kecil langsung mengamininya. Nina, nama gadis cantik berkulit Melayu itu, ia tertarik dengan boneka Furby yang sempat membuat heboh jagat maya sebulan lalu. Awalnya Nina memang meminta izin pada Anaya untuk membeli boneka itu. Tetapi, karena tidak diizinkan, Nina membelinya dengan sembunyi-sembunyi. Anaya sama sekali tidak tahu kapan putrinya membeli boneka. Yang ia tahu, Nina sudah pingsan di kamarnya dengan keadaan bersimbah darah yang mengucur dari leher, pipi, dan salah satu jemarinya putus. Entah apa yang terjadi, tapi boneka sialan itu berdiri dengan tegak, tanpa lecet sedikit pun di samping tubuh lemah Nina. Anaya langsung membuangnya keluar jendela kamar putrinya yang ada di lantai 2. Setelahnya ia tidak melihat lagi keberadaan boneka itu. Mendengar penjelasan dari Bu Anaya, Pina mulai mengolah informasi tersebut dalam otaknya. Jemari telunjuk dan jempol saling terhubung dan menopang dagunya sebagai penyangga untuk berpikir dengan keras. Namun tiba-tiba gawai Pian bergetar. Pina sempat melihat nomor yang tertera pada layar gawai dengan tanpa nama. Kemudian Pina meminta izin terlebih dahulu untuk mengangkat panggilan itu. Alis mengernyit. Sesungguhnya Pina cukup penasaran, ingin tahu apa yang akan Pian bicarakan. Padahal biasanya ia tidak pernah ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan begitu. Akhirnya Pina memutuskan untuk keluar rumah mengikuti Pian. Pina membuka pintu dengan perlahan agar Pian tidak menyadari kehadirannya. Pian tampak berbicara dengan gawai di telinga dan membelakangi Pina. Dalam percakapan itu, Pian beberapa kali menyebut kata boneka, tetapi tidak begitu jelas apa maksudnya. Bisa saja itu hal yang cukup serius, atau mungkin boneka untuk hadiah saja. Entahlah, otakku justru berpikir kalau Pian adalah pelaku utama dalam kasus boneka Furby ini. Pina menggeleng dan tidak percaya dengan tuduhannya sendiri. Mana mungkin itu terjadi? Pian adalah orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Sangat tidak masuk akal kalau dia pelakunya, gumamnya. Kenapa juga aku berpikir hal random yang kayak gini ya? Mending aku pastiin saja deh. Pina tidak setuju dengan pemikirannya, lalu menghampiri Pian yang baru saja menutup teleponnya. Pian, siapa? Pian menoleh. Netranya tampak membulat melihat Pina ada di belakangnya. Ia bertanya dengan suara kaku. Kamu mendengar semuanya? Kenapa emangnya kalau aku dengar semuanya? Tanya Pina balik sambil melipat tangan di dada. Sebaliknya, Pian justru tersenyum simpul, membuat alis Pina menyatu karena bingung dengan reaksi mantannya. Bukan kok, bukan apa-apa, cuma teman, katanya pengen cari hadiah buat pacar. Aku saranin ya suruh beli boneka aja, tutur Pian. Oh gitu. Sebelum bertanya lagi, Pian segera memeluk pinggang Pina, mencium keningnya lalu berbisik tepat di telinga. Kamu mau kan balikan lagi? Aku minta maaf deh. Degup jantung Pina serasa meloncat dari tempatnya. Perlakuan Pian membuat empunya terkejut. Tapi di sisi lain ia suka diperlakukan begitu. Saat itulah manik hitam kecoklatan Pian tampak berkilau di matanya. Pina tersenyum lembut dan mengangguk tanpa perlawanan. Ya udah, mereka pada akhirnya kembali menjadi sepasang kekasih lagi. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Pina untuk menyelidiki kasus tentang boneka Furby. Walaupun telah kehilangan jejak tersangka utama, setidaknya mereka mendapat banyak informasi dari internet. Karena beberapa hari ini Pina, Pian, dan Cantika memfokuskan pencarian di internet. Mereka berkumpul di kamar Cantika dan saling bertukar informasi. Beruntung semuanya sedang libur kuliah sehingga tidak begitu banyak halangan
dalam mengumpulkan artikel yang berhubungan dengan teori dan kisah mistis si boneka ini. Kalau berdasarkan artikel ini, boneka memang bisa dijadikan perantara dunia lain dengan dunia kita, tapi tidak dijelaskan boneka seperti apa yang biasanya digunakan. Tutur Bian menyimpulkan sebuah artikel yang ia baca dari PC Cantika. Pina dan juga Cantika langsung mendekat dan menunduk, ikut membaca artikel yang Bian temukan. Mungkin memang tidak perlu sedetail itu kan? Yang penting boneka gitu, tanya Pina sambil menatap Bian. Di samping itu, Cantika berdiri tegap kembali lalu duduk di pinggir kasur. Aku pernah mendengar dari teman, kalau benda mati yang menyerupai makhluk hidup itu bisa jadi tempat tinggal mereka, ucap Cantika sambil menekan kata mereka dalam kalimatnya. Serius? Kok aku baru tahu ya? Pina terlihat antusias lalu berlari untuk duduk di samping Cantika. Teman kamu indigo kah? Cantika menggeleng sambil meringis. Enggak sih, dia orang yang religius kok. Cuma dalam kitabnya ada penjelasan soal begituan. Itu juga katanya sih, aku juga nggak tahu pastinya. Menurutku ucapan temanmu ada benarnya. Dalam film-film horor yang mengangkat teror sebuah boneka, mungkin memang berasal dari kisah nyata. Cuma karena kita tidak pernah ada di posisi itu, pasti susah untuk percaya, ucap Bian panjang lebar. Sudah berdiri tepat di depan Pina sejak tadi. Cantika dan juga Pina saling memandang berkomunikasi dari tatapan mata, lalu mereka pun mengangguk menatap dengan mantap. Benar, aku setuju, kata Pina. Ya sudah, aku pun seperti itu, sambung Cantika. Embusan napas terdengar dari Bian. Kemudian ia duduk di lantai beralas karpet berbulu lembut. Lalu, apa kalian menemukan sesuatu tentang boneka dan si cowok mencurigakan itu? Tanyanya. Ada satu, jawab Pina mengalihkan fokus teman dan pacarnya secara bersamaan. Kesimpulan dari artikel yang aku baca, boneka juga bisa dijadikan alat pesugihan. Kalau di Indonesia, yang begitu sudah biasa. Entah di luar negeri, ujarnya melirik gawai di tangan kanan. Aku pikir sama saja lah, boneka Furby kan berasal dari luar, tapi rumor yang beredar itu kayaknya bukan sekedar rumor, ucap Cantika. Mereka bertiga terus bertukar pikiran dan beradu argumen hingga menemukan titik temu dari semua pencarian yang mereka lakukan, yaitu jika si pelaku merupakan orang yang melakukan pesugihan berarti ada tumbal sebagai bayaran. Jelas kalau ada pengorbanan pasti ada permintaan. Dalam hal ini, pelaku sepertinya meminta sesuatu yang besar pada mereka, sehingga setiap 1 bulan sekali harus memberikan tumbal baru. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengetahui orang yang akan menjadi tumbal berikutnya? Agaknya sulit. Mereka bertiga kan harus menunggu selama 1 bulan penuh. Bagi Pina dan juga Bian, sudah 2 kali mereka menunggu. Semoga yang sekarang adalah yang terakhir dan mereka bisa menangkap lelaki misterius itu. Mereka juga sedang memeriksa rumah Ibu Anaya, mencari dengan teliti, siapa tahu boneka itu tersangkut di sela-sela perabotan rumah atau terbuang di halaman. Nyatanya tidak ada sama sekali, memang sudah hilang sepertinya. Setelah pencarian tiada hasil, Pina dan juga Bian berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Mereka akan berkumpul kembali 1 bulan kemudian. Selama liburan, Pina ditugaskan untuk menjaga toko kelontong milik tantenya sambil menunggu berita atau artikel tentang boneka Furby. Ia sampai rela menunda kuliahnya, saking serius ingin menangkap pelaku pesugihan itu. Jika memang benar lelaki itu dalangnya, kapan beritanya muncul ya? Capek banget rasanya, pikir Pina sambil melayani pembeli. Beberapa pelanggan kurang nyaman dengan Pina karena tidak berekspresi sama sekali dan sering tidak menjawab pertanyaan mereka. Sampai tantenya harus menepuk pundak Pina agar tersadar dari lamunan.
Pina, kamu itu ngapain sih? Tuh lihat pembelinya pada kabur, protes tantenya. Pina menoleh dengan sedikit terperanjat lalu tersenyum malu. Ya maaf tante, aku nggak fokus tadi. Beliau menggeleng maklum lalu berucap, kalau gitu fokus lagi, jangan bikin tante rugi dong. Iya tante, aku janji gak bakal ngelamun lagi kok. Melihat kesungguhan Pina, tante seketika tersenyum lembut. Ya sudah tante, pergi dulu ya, ada urusan di luar sebentar. Pina memicingkan mata. Ia baru sadar tantenya sudah berpakaian rapi dengan model pakaian anak muda zaman sekarang. Jangan-jangan beliau ini mau berkencan. Senyum jahil terukir di bibir saat tantenya dibonceng motor oleh seorang pria seumuran. Ketika sedang asik dengan pikirannya, tiba-tiba gawai di saku celana jeans bergetar. Pina lekas mengangkat panggilan telepon dari Cantika. Dalam panggilan tersebut, Cantika memberitahu Pina kalau berita itu muncul kembali dan lagi korbannya seorang gadis. Pina yakin ini bukan kebetulan. Tika, kamu mikir hal yang sama nggak? Aku mikir tumbalnya harus cewek. Benar, ternyata Cantika satu pemikiran dengannya. Tanpa bicara panjang lebar, mereka langsung memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal korban ketiga setelah Rana. Untungnya alamat sudah digenggam oleh Cantika, jadi mereka tinggal bertemu di tempat tujuan. Selepas itu, Pina lekas mencari nomor Pian dalam gawainya, kemudian menempelkan layar datar itu ke pipi. Mendadak dari arah jalan raya ada mobil hitam yang terparkir tepat di depan toko kelontong tantenya. Kedua kaki jenjang berlari keluar dan mendapati Pian keluar mobil. Pina, kamu udah tahu beritanya? Tanya Pian sambil menahan pintu mobil. Anggukan mantap Pian ia berikan. Ia berkata, udah tadi Cantika telepon. Aku juga udah dapat alamatnya nih. Ayo langsung saja kita ke sana. Oke lah. Pian masuk ke mobil lagi dengan Pina yang duduk di samping selepas menutup toko tantenya. Mobil pun dihidupkan kembali, melaju menuju tempat tujuan akhir. Aku terus mimpi buruk sebulan ini. Serius? Tanya Pian dengan sedikit menoleh dan alis terangkat. Pina mengangguk makin mempererat genggamannya. Iya, Rana muncul di mimpi aku. Serem banget kondisinya, kayak nyata. Mobil tiba-tiba berhenti karena lampu lalu lintas berubah merah. Pian mendekap Pina saat itu dan menenggelamkan kepalanya di dada. Aku kan udah bilang jangan maksain. Jadi sekarang kamu maunya bagaimana? Pina menatap manik hitam cemerlang itu, lalu membalas dekapan kekasihnya dengan erat. Aku gak bisa berhenti sekarang. Rana butuh bantuan aku. Iya, yaudah, aku bakal temenin kamu sampai beres, oke? Pina mengangguk dan memejamkan mata selama berpelukan. Anehnya dalam kondisi seperti itu, ia mencium bau amis darah, padahal pengaruh mobil masih menempel dengan baik pada grill AC. Pina membaui kaos yang dipakai Pian, tapi asal baunya bukan dari sana. Kemudian mencium bau badan sendiri, bukan pula dari sana. Kenapa nak? Tanya Pian terheran-heran dengan tingkah perempuan di depannya. Aku mencium bau amis. Kamu gak habis motong daging kan? Pian menggeleng dengan alis yang terangkat. Ia otomatis mencium bau ketiaknya. Gak bau kok, perasaan kamu aja kali. Pina menyipit memandang Pian. Saat itu lampu merah berubah kuning. Mobil lekas melaju kembali. Pina pun duduk bersandar lagi dengan perasaan gelisah. Kayaknya itu cuma perasaan kamu aja deh. Udah jangan terlalu dipikirin. Pina menatap kekasihnya yang sedang menyetir. Dengan napas panjang, ia makin bersandar pada sandaran jok. Sesamanya di tempat tujuan, yaitu rumah korban ketiga dari boneka misterius, rupanya Cantika sudah menunggu sejak tadi. Pina dan Pian turun, lekas berjalan menghampiri Cantika. Gimana, ada orangnya nggak? Tanya Pina. Sorot mata Cantika tampak risau. Beberapa kali menatap rumah berpagar besi putih itu dan beralih menatap Pina lagi.
Ada apa, Tika? Jangan bikin aku penasaran dong, kata Pina dengan tegas. Cantika menunjuk jendela di lantai 2 dengan gorden terbuka. Kedua matanya memperlihatkan kengerian yang amat sangat menjalar ke seluruh tubuh. Itu lihat, serunya disertai napas yang tidak karuan. Pian dan juga Pina mengikuti petunjuk Cantika, namun mereka tidak melihat apa-apa. Gak ada apa-apa loh. Kamu itu mau ngasih tahu apa sih? Tanya Pina. Badan Cantika kian bergetar. Ia memegangi tangannya sendiri lalu menatap kaku pada Pina. Kalian beneran gak lihat? Enggak, aku gak lihat, jawab Pian dengan santai sambil melipat tangan. Pina mencoba memicingkan mata ke arah jendela sambil mendekat beberapa langkah, tetapi hanya ruang gelap yang dilihatnya dan tidak ada apapun. Pina menggeleng tanpa kata kemudian menatap Cantika. Ketika itu gemetar tubuh Cantika makin kencang. Sementara Pina mencengkeram bahu Cantika karena cemas. Tika, hei, sadar. Yang kamu lihat itu apa? Ayo kasih tahu aku. Pekiknya sambil mengguncang-guncangkan bahu temannya. Aku lihat ada ke apa, Tika? Tidak disangka, Cantika tiba-tiba pingsan. Pia dengan sikap menangkap badan Cantika yang hampir tumbang itu. Pina terperanjat dengan kedua tangan menutup mulut. Dirinya lekas menyuruh Pian untuk memboyong Cantika ke dalam mobil dan mendudukannya di jok samping pengemudi. Setelah dibaringkan, Pian membeli air mineral yang dingin untuk Cantika atas permintaan Pina. Karena Cantika yang tidak kunjung sadar, mereka membiarkannya di dalam mobil dengan AC menyala. Bagaimanapun juga Pina harus segera menyelesaikan penyelidikan ini. Itu kenapa Pina memilih untuk tetap bertamu meski tanpa Cantika. Setelah berada di depan pintu, Pina mengetuk 3 kali menunggu jawaban dari pemilik rumah, namun tidak ada yang menyaut. Pina pun mengetuk lagi sambil menyebutkan nama penghuninya, berharap kali ini ada seseorang yang menjawab. Jika tidak ada yang menjawab lagi, itu artinya rumah ini sedang ditinggal pemiliknya. Ya, tunggu sebentar. Suara seorang wanita terdengar. Untunglah ternyata masih ada penghuninya. Pina menoleh dan tersenyum pada Pian, mengungkapkan rasa lega tanpa harus berkata. Mereka pun masuk setelah disambut oleh Tante Safira dengan ramah. Sambil menunggu Tante Vira ke dapur, Pina dan Pian duduk dengan tenang di sofa ruang tamu. Mereka mengamati perabotan yang ada di sana. Ada beberapa lukisan lumayan besar, pot-pot bunga di setiap sudut ruangan, dan lemari untuk gelas beserta piring cantik. Biasanya hanya untuk pajangan saja. Tidak berlangsung lama, Tante Vira kembali dengan membawa 2 gelas kopi, 1 toples kue nastar, dan kue salju. Beliau menatanya di meja kaca lalu duduk di sofa samping Pina. Mereka pun mulai berbincang serius. Pina menyampaikan niat awalnya pada Tante Vira. Beliau tampak sangat bersyukur dan senang. Tanpa segan lagi Tante Safira membawa Pina dan Pian masuk ke kamar putrinya. Ini kamar Via, kata Tante Vira sambil menyalakan lampu kamarnya. Tante sengaja matiin lampu, soalnya sering kedengaran suara-suara aneh gitu. Suara aneh? Seketika Pina menatap Tante Vira, meminta penjelasan. Helaan nafas terdengar. Tante Safira melangkah menuju bingkai foto yang tersimpan di depan meja kecil samping kasur. Di dalamnya dipajang foto seorang gadis cantik dengan rambut pirang, tampak menggunakan kaos dan sneakers yang mahal. Viana memang suka nyobain hal-hal yang baru. Itu gak masalah selama tidak bahayain diri sendiri, kata Tante Vira seraya mengelus bingkai foto putrinya itu. Tapi beberapa bulan lalu, Via memang lagi suka hal-hal yang mistis dan juga horor. Terus dia beli tuh boneka itu. Bonekanya lucu, jadi Tante biarin aja. Bentar, jadi kejadiannya 3 hari setelah beli boneka? Tanya Pian, terlihat mulai tertarik. Tante Vira mengangguk, lemah seraya menyimpan bingkai fotonya lagi. Ia menjelaskan dengan nada bicara yang pelan. Selama 3 hari, Via kelihatan pucat. Tante pikir dia cuma sakit biasa saja. Jadi,
Tante suruh minum obat doang. Tidak menyangka anak yang dulunya ceria tiba-tiba jadi pasien RSC karena insiden aneh itu. Pina langsung memeluk Tante Safira yang gemetar. Pada pelupuk matanya terlihat mulai berair. Jadi, Tante tahu kalau sakitnya Viana itu emang gak wajar? Tanya Pina hati-hati. Tante Vira hanya menjawab pertanyaannya dengan anggukan. Tampaknya beliau sudah mencapai batas, mungkin sebentar lagi akan menangis. Sebelum hal itu terjadi, Pina mulai bertanya lagi. Terus, boneka itu Tante simpan di mana? Tante menguncinya di lemari. Pandangan mereka langsung tertuju pada lemari besar di kamar. Pian kemudian melangkah mendekat dan mencoba membuka pintu lemari, namun terkunci. Ia pun menoleh dan menggeleng pada Pina. Tante simpan kuncinya di mana? Tanya Pina seraya melepas pelukan. Tante Vira berjalan, beliau mengeluarkan sebuah kunci dari saku celana longgarnya. Lalu terbukalah lemari itu. Setelah Tante membuka kuncinya, di dalam terdapat boneka Furby dengan paruh mengatup sangat rapat. Ambil aja boneka ini, Tante udah gak mau lihat. Pina mengamatinya dengan seksama lalu mengambil boneka itu. Kedua bola mata Furby memang agak aneh, menyatu seperti mata burung hantu. Tatapannya pun seperti mengikuti. Ketika mencoba membuka paruhnya ternyata sulit. Padahal boneka Furby yang ia lihat di internet itu bisa dibuka paruhnya. Mungkin ada tombol untuk membukanya. Gumam Pina sambil membolak-balikkan boneka berbulu halus itu, tapi tidak ada tonjolan apapun di badannya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi bertamunya dan pamit pulang. Waktu sampai di depan mobil, Cantika sudah terbangun. Dia membuka pintu mobil dan menghampiri Pina yang memegang boneka. Itu bonekanya. Kalian udah masuk ke sana? Pian hanya mengangguk saja, sementara Pina menjawab, iya, ini bonekanya, tapi aku bingung harus ngelakuin apa sama boneka ini. Kita bisa memancing cowok itu dengan bonekanya kan? Kalau memang dia pelakunya. Saut Pian diiringi dengan anggukan setuju dari Pina. Tiba-tiba Cantika berubah murung. Matanya tidak berani melihat boneka yang dipegang oleh Pina. Melihat reaksi itu, Pina jadi makin penasaran dengan kejadian pingsannya Cantika. Oh ya, waktu kita sampai, kamu lihat sesuatu kan? Kasih tahu aku, kamu tadi itu lihat apa? Tanya Pina menuntut. Badan Cantika otomatis menegang. Tambah kerongkongannya menelan ludah sangat berat. Itu, liriknya tertahan. Aku lihat orang gedor-gedor jendela. Dia ngeluarin suara minta tolong, tapi serem banget. Kupingku kerasa jadi setengah budak. Serius, itu yang kamu lihat? Cantika mengangguk pelan lalu menatap Pina. Penuh harap seraya menggenggam jemarinya. Tapi aku gak mau nyerah. Nina harus sembuh kayak dulu. Pina tersenyum haru mendengar ucapan Cantika. Padahal dirinya itu mau menyerah, sempat ingin menyerah. Ya karena mimpi buruk yang ia alami selama menyelidiki kasus ini. Tapi Cantika berbeda, benar-benar teman yang sangat baik. Baiklah kalau begitu kita harus menyusun rencana dulu. Selabian menginterupsi. Kedua perempuan itu pun mengangguk. Mereka pun masuk semua ke dalam mobil Pian dan berdiskusi di dalam. Kalau dari kasus sebelumnya boneka itu biasanya hilang setelah dibuang. Jelas Pian seraya melirik keluar. Bagaimana kalau kita simpan bonekanya di tong sampah rumah ini saja? Sambungnya menatap kedua gadis yang ada di jok belakang. Kalau udah gitu terus kita buntutin dia? Tanya Pina dengan telunjuk menyentuh dagu saat berpikir. Menurutku lebih baik kita tangkap saja, terus laporin ke polisi, salah Cantika. Pina langsung mengangguk setuju dengan usulan itu. Alis Pian mendadak berjengit lalu menggeser duduknya lebih dekat. Apa kita punya cukup bukti? Tanyanya seraya memandangi Pina lekat. Ya aku pikir enggak sih. Jawab Pina ragu-ragu seraya memeluk lebih erat boneka berbulu itu. Seketika Cantika mengempaskan tubuh pada sandaran jok cukup keras. Terus kita harus gimana? Kamu ada ide lagi nggak, Pian?
Ada, apa? Kita buntuti sesuai dengan usulan Pina. Selama itu coba saja kumpulin bukti, tapi sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Pasti susah, soalnya kita bertiga. Kalau kesempatan ini gagal, belum tentu ada kesempatan lagi, kata Cantika. Berarti harus bagi tugas. Pian menatap kedua perempuan di hadapannya bergantian. Aku yang membuntuti cowok itu duluan, lalu kalian tunggu instruksi dariku, gimana? Tiba-tiba jemari Pina ini menggenggam dengan erat tangan Pian. Sorot matanya menunjukkan kecemasan. Meski samar, Pian bisa melihat kelengan tidak setuju dari Pina. Gak apa-apa nak, nanti kalau aku butuh bantuan pasti langsung telepon kamu kok. Pian tersenyum, sedikit membuat perasaan Pina membaik. Genggaman itu pun lepas dengan senyum tipis terlihat dipaksakan. Melihat dari ekspresi Cantika yang berubah datar, jelas sekali ia tidak setuju dengan usulan Pian, tidak tahu kenapa. Oke, sekarang kamu taruh bonekanya di tong sampah ya. Terus balik ke sini lagi. Kita tunggu cowok itu muncul, ucap Pian memberi instruksi pertama. Pintu mobil dibuka. Pina keluar perlahan sambil mengamati keadaan sekitar. Ia melangkah biasa menuju rumah Tante Safira. Di sana terdapat tempat sampah berbentuk kotak di luar pagar. Pina menyimpan boneka Furby di dalamnya dengan satu tangan menjepit hidung. Segera dia menutup kembali tutup tong sampah pelan-pelan. Bau banget, keluh Pina setelah masuk kembali ke dalam mobil. Kamu ada tisu basah nggak? Enggak sih, tapi aku ada air, ucap Cantika sambil menyodorkan botol mineral yang dibeli Pian ketika dirinya pingsan. Wah, makasih. Pina tersenyum segera membasuh tangan dengan sedikit membuka pintu mobil. Setelah instruksi pertama selesai, kini giliran mereka untuk menunggu cowok itu datang. Pastinya akan sangat melelahkan, terlihat dari kondisi Pina dan Cantika sekarang. Mereka justru ketiduran dengan saling bersandar satu sama lain. Hanya Pian yang melek pada kala itu. Keadaan semakin gelap. Penerangan hanya ada pada rumah-rumah yang berjejer di sisi jalan. Kendaraan lain pun sudah tidak ada yang lewat, sehingga kondisi di komplek perumahan ini sangat sunyi. Mobil Pian pindah agak jauh dari rumah Tante Safira supaya tidak dicurigai oleh tersangka. Mendadak dering ponsel Pina membangunkan pemiliknya. Tangannya merogoh benda pipih yang ada di saku jaket, rupanya chat WA dari tantenya. Pina lupa tidak memberitahu terlebih dahulu tentang toko kelontong yang ditinggalkan. Pasti sebentar lagi tantenya akan menelepon dan marah besar. Dan benar saja tantenya langsung menelepon. Dia menghela napas dalam-dalam mengembuskannya dengan kasar, kemudian menempelkan gawai di kuping. Seketika suara dari seberang sana langsung menggelegar membuat telinganya berdengung. Sementara Cantika bangun karena tersenggol badan Pina yang condong padanya. Pian yang sejak tadi tidak bersuara fokusnya jadi teralihkan. Siapa? Tanya Pian. Tanteku, jawab Pina berbisik. Pian pun tidak bertanya lagi, membiarkan Pina dengan urusannya sendiri. Setelah obrolan Pina dengan tantenya selesai, seorang laki-laki tampak mengendap-endap menuju rumah Tante Safira. Itu? Tanya Pina memastikan seraya menatap Pian. Iya, sepertinya. Mereka dia mengamati dengan napas yang ditahan, sedangkan Cantika yang baru terbangun sedikit agak linglung menatap keluar sambil memelototi sosok laki-laki itu. Ya udah, oke, aku gerak sekarang. Kalian tunggu di sini, tunggu instruksi dariku ya. Bisik Pian lalu keluar dari mobil dengan pelan sekali. Setelah lelaki itu cukup jauh, Pina mengangguk patuh. Ia dan juga Cantika menunggu di dalam mobil sambil menggenggam ponsel. Ketika sosok Pian sudah cukup jauh, masuk satu chat WA dari Pian, menyuruh Pina dan Cantika untuk mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Cantika tiba-tiba berhenti, padahal mereka hampir sampai di rumah yang dimasuki tersangka. Pagar berkarat menandakan tempat ini sudah ditinggal lama oleh pemiliknya. Ini kayaknya rumah kosong, apa nggak sebaiknya kita kembali aja? Bisik Cantika, menatap lantai putih rumah itu yang benar-benar berubah menjadi coklat dan hijau penuh lumut.
Sementara Bian sudah masuk rumah, tidak terlihat lagi sosoknya. Tidak mungkin mereka berhenti di situ saja, bukan? Ayo masuk, kita nggak boleh berhenti di sini, kata Pina seraya mencengkeram pergelangan Cantika. Tapi firasatku buruk, kita pergi aja yuk, lapor polisi. Pegangan pada tangan Cantika mengendur. Rupanya Pina merasakan perasaan yang sama juga. Terlihat dari mimik mukanya yang mulai gelisah. Namun Bian sudah ada di dalam. Mereka tidak mungkin meninggalkan Bian sendirian. Bentar, aku cat Bian dulu, ucap Pina akhirnya. Akan tetapi saat fokusnya teralihkan, seorang pria muncul dari semak-semak dan memukul kepala keduanya menggunakan balok sampai ambruk. Seketika KW itu terpental pada tumpukan daun kering. Keduanya pun pingsan di teras rumah kosong. Pina terbangun dari pingsan, kupingnya berdengung sesaat setelah membuka mata. Ia mendesis nyeri seraya menegakkan duduknya. Hal pertama yang dia lihat adalah Bian dan Cantika. Mereka duduk dengan kaki dan tangan terikat ke belakang. Saat itu terasa ada yang menghantam dada hingga sesak. Disebabkan rasa takut dan terkejut datang secara bersamaan. Tubuhnya tidak sempat bereaksi lebih, hanya mematung di tempat beberapa menit. Ketika kewarasannya kembali, Pina mengamati sekeliling. Tampaknya mereka telah disekap pada sebuah ruangan di rumah kosong, dan sudah jelas dirinya pun sedang dalam kondisi yang sama seperti teman dan pacarnya. Ya, cowok itu, pasti dia yang melakukan ini, gumam Pina menatap mereka lagi. Tika, bangun, panggilnya dengan suara berbisik. Kemudian Pina beringsut menuju Bian. Dia kembali memanggil kekasihnya agar terbangun. Perlahan Bian membuka mata, tubuhnya sedikit tersentak dengan manik yang langsung beredar. Mengamati ruangan penuh kardus dan perabotan rusak dan berdebu, kemudian beralih menatap Pina dengan lekat. Astaga, kamu juga tertangkap? Iya, jawab Pina lesu. Garis matanya membawa Bian untuk melihat keadaan Cantika. Amarah penuh makian keluar dari mulut Bian, namun tentu saja memaki dengan nada yang rendah. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini, ucap Pina seraya menyenggol lutut Bian dengan lututnya. Percuma marah-marah. Oh iya, maaf, kamu benar, tapi gimana caranya? Tidak tahu mengapa Pina merasakan kembali kejanggalan dari kekasihnya. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Bian, tentu saja Pina bisa merasakan perubahan tingkah laku kekasihnya meski sedikit. Kecurigaan pertamanya muncul ketika Bian menolak menyelidiki kasus Rana lebih dalam. Namun, Pina selalu berusaha positif dan menghapus semua prasangka buruknya saat itu. Kemudian kecurigaan yang kedua muncul ketika Bian menelepon seseorang dan membahas soal boneka. Bodohnya, Pina malah terbuai perlakuan lembut Bian. Dan lihat sekarang, Bian tidak seperti dirinya. Karena Pina tahu betul dalam situasi apapun Bian jarang sekali bertanya langsung sebelum ia berpikir dan tidak menemukan jalan keluarnya. Bian, serius kamu nanya? Tanya Pina memastikan. Kenapa? Kamu nggak kayak Bian, kata Pina berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bian berdecih seraya menggeleng dengan bibir tersungging, kemudian menatap Pina yang mulai mencurigainya. Apa sih yang kamu pikirin? Kita ini sama-sama diikat loh, nggak usah mikir macem-macem. Tidak, bukan itu jawabannya. Bian yang Pina kenal tidak akan menjawab seperti itu. Hal ini membuatnya bergeming. Menatap intens manik hitam Bian, keduanya lalu berpandangan. Seketika wajah Bian berubah datar dalam kurun waktu yang sangat singkat. Melihat perubahan ekspresi kekasihnya membuat degup jantung kian cepat bersamaan dengan bulu kuduk yang berdiri. Tiba-tiba seseorang membuka pintu itu. Sosoknya tampak memakai hoodie hitam dengan kepala ditutup tudung. Buka ikatannya, titah Bian. Lelaki itu lekas membuka ikatan pada kaki dan juga tangan Bian, mengakibatkan napas Pina tercekat di kerongkongan. Bian, kamu? Kau baru sadar ya?
kata Bian seraya bangkit dari duduk dan berjongkok di depan muka Pina. Seringannya muncul, persis seperti laki-laki yang membawa boneka Furby milik Rana. Enggak mungkin, sangka Pina dengan wajah berpaling dan kelopak yang menutup erat. Sesungguhnya Pina tidak ingin mengakui kenyataan ini, tapi Bian justru berucap lantang di depan mukanya. Sayang sekali, Bian yang kamu kenal itu tidak ada. Kamu bohong, please jangan pura-pura begini. Suara tawa seketika menggelegar di dalam ruangan itu. Bian bangkit setelah puas menatap pelupuk mata Pina yang mulai berair. Ia berucap pada lelaki tanpa nama, siapkan semua keperluan ritual. Selama aku pergi, jangan sampai mereka kabur. Baik bos, ucap lelaki itu hingga punggungnya menghilang di balik pintu. Kemudian Bian menatap Pina dan Cantika cukup lama tanpa suara, lalu pergi dari ruangan tersebut. Sebetulnya sejak tadi Cantika sudah sadar, terlihat dari matanya yang terbuka sesaat setelah kedua lelaki itu keluar. Ia berpindah pelan-pelan mendekati Pina yang menunduk. Tetes air terus berjatuhan dari pelupuk Pina. Pin, aku harap kamu ingat kalau kita masih dalam bahaya. Celetukan dari Cantika membuatnya tersadar. Pina menatap Cantika sambil terseduh. Maaf, lirihnya sambil menyeka air mata di pipi. 20 menit mereka saling diam hingga Pina sudah tidak menangis lagi. Cantika menggeser pantatnya menuju pintu lalu menempelkan daun telinga di sana. Aku gak dengar apa-apa, kayaknya di luar gak ada orang. Kamu serius? Anggukan dan senyuman dari Cantika membawa sedikit harapan untuk Pina. Dirinya berusaha melepaskan ikatan di tangannya, tapi sangat sulit sekali. Sini ku bantu. Pina terhenyak melihat Cantika yang sudah terlepas dari ikatan sepenuhnya. Temannya itu mendadak berjalan dengan lutut dan membantu melepas tali tambang yang membelenggu pergelangan tangan Pina. Loh, gimana caranya kamu lepasin? Cengiran cerah terbentuk di wajah Cantika. Ia membuka ikatan pada pergelangan Pina seraya berkata, aku dulu sering ikut eskul pramuka, simbol kayak gini sih gampang dibukanya. Hehehe. Tali tambang itu lepas, ikatan pada kaki juga lepas dan juga lekas dibuka oleh Pina sendiri. Kemudian keduanya bergerak dan menempel pada kiri dan juga kanan pintu, mendengarkan kembali kondisi di luar untuk memastikan. Aku nggak dengar apa-apa, kata Pina. Sama. Hening beberapa menit. Mereka berdua sama-sama memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk kabur. Mereka tidak memikirkan lagi cara menangkap kedua laki-laki sialan itu. Tujuan primer mereka adalah kabur dengan persentase kesuksesan yang besar, bukan hanya lari tunggang langgang seperti kuda lepas. Pina, coba kamu cek pintunya, dikunci atau enggak? Perintah Cantika. Pina otomatis mengangguk dan berdiri sedikit demi sedikit lalu menggerakkan gagang pintu perlahan. Dan tentu saja pintu dikunci, saking takutnya mereka sampai berusaha sebaik mungkin dalam melakukan apapun. Pina kembali pada posisinya dan menggeleng lemas. Netranya mengamati satu persatu barang yang ada di ruangan. Tidak sengaja ia menatap sebuah gorden kotor yang terhalang oleh lemari serta barang-barang rusak lainnya. Dia berjalan mendekat lalu meremas gorden putih kusam dari balik lemari tua. Tika, sini loh, lihat, aku nemu jendela. Bisik Pina memanggil temannya untuk mendekat. Cantika bangkit dan mengendap-endap menuju Pina. Matanya menangkap sebuah cahaya yang bersinar dari balik lemari itu. Sepertinya mereka pingsan sampai pagi di sini. Aku pikir ini gudang, karena aku tidak melihat jendela sama sekali dari tadi. Ternyata jendelanya di sini. Tutur Cantika tepat berdiri di depan lemari tua. Sekarang apa? Lanjutnya mengalihkan pandangan pada Pina. Kita geser lemari ini. Kamu yakin? Pina mengangguk. Ya cuma ini harapan kita, karena pintu itu kan dikunci dari luar. Cantika berpikir, menatap pintu dan Pina bergantian. Betul sih, yaudah ayolah, kata Cantika seraya membuka kardigan merah marunnya. Menyisakan tank top, kemudian kardigan itu dililitkan ke pinggang, bersiap mendorong lemari.
Sedangkan Pina terlihat mengambil sebuah ikat rambut berbulu dari saku jaket untuk mengikat rambutnya. Mereka berdua berusaha mengerahkan tenaganya supaya lemari tadi itu tidak menutupi jendela lagi. Akan tetapi lemari itu hanya menimbulkan bunyi yang berderit tanpa bergeser satu jengkal pun. Cantika sampai ambruk di lantai penuh tanah sambil menghapus peluh di keningnya. Berbeda dengan Pina, ia berusaha membuka pintu lemari. Sayang engsel dari pintunya sudah rusak, sehingga tidak dikunci sekalipun lemari itu tidak akan terbuka. Di saat seperti ini, pintu ruangan mendadak terbuka menampilkan sesosok laki-laki berhoodie hitam. Mereka refleks melempar kardus-kardus dari atas lemari hingga lelaki yang berdiri di pintu langsung tumbang. Astaga, bekik Pina lalu menutup mulutnya rapat dengan tangan. Mulutnya menganga. Cantika terkejut sampai tidak bisa berkata. Ia kemudian sadar menatap Pina yang sama terkejutnya. Yaudah, kabur yuk, cepat. Keburu dia sadar nanti. Ajaknya langsung mencengkeram pergelangan Pina. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram erat kaki Cantika ketika melangkahi tubuh lelaki itu. Karena panik, Pina memukul kepala si lelaki dengan sepatu miliknya, kemudian segera membantu Cantika berdiri dan lari dari rumah itu. Sebelah sepatu putih ditinggalkan begitu saja. Namun mereka tidak habis pikir. Rumah tempat mereka disekap ternyata berada di tengah hutan. Benar-benar ada di tengah-tengah alam liar. Seketika tubuh Cantika limbung, meraba rumput hijau, dan meremasnya dengan begitu kuat. Sementara Pina berlari ke sana kemari mencari jalan keluar. Tetapi sejauh yang ia lihat hanya ada pohon-pohon besar menjulang, tinggi melingkari seonggok rumah mengerikan ini. Ya ampun, kenapa kalian di luar? Entah datang dari mana, Pian tiba-tiba muncul di belakang Pina. Dari arah rumah, lelaki berhoodie berjalan pelan sambil menekan pelipisnya. Oh, kalian berhasil mengalahkannya, hebat sekali. Pina berlari dan menggenggam tangan Cantika. Keduanya tidak tahu harus melakukan apa. Kabur pun tidak bisa. Bagaimana caranya dalam satu malam Pian dan lelaki itu memindahkannya ke sini? Dan anehnya mereka dipindahkan ke rumah di tengah hutan. Sangat tidak masuk akal. Pian, lepasin aku sama Pina. Ya, kita janji gak bakal ganggu kamu lagi. Ya kan Pina? Melihat Cantika yang berlutut, makin menegaskan bahwa Pian bukan tandingan mereka. Dengan hati tak tenang, Pina menekuk lututnya dan menunduk dalam. Dia mengiyakan pertanyaan Cantika. Tiba-tiba kesadarannya langsung hilang ketika merasakan hantaman kuat di kepalanya. Gambar terakhir yang dia ingat, Cantika juga mengalami hal yang sama, dihantam oleh sesuatu tidak dikenal berwarna hitam. Pina membuka mata, lagi-lagi ia terbangun di sebuah ruangan terbengkalai. Tidak ada barang-barang apapun di sini, hanya ada dirinya dan Cantika terikat seperti sebelumnya. Dari sini dia bisa melihat jendela tanpa kaca dengan pemandangan hutan berdaun lebat tanpa celah. Temboknya dipenuhi noda darah yang aneh. Sungguh mengerikan rasanya. Pina ingin segera kabur dari sini. Akan tetapi ketika netranya menatap lantai beton, dia menduduki sebuah pola aneh digambar dengan cat berwarna merah darah. Bisa jadi itu darah sungguhan. Memikirkan kemungkinan terburuk, tubuhnya langsung menegang, bahkan napasnya sempat tersendat. Dia beringsut menuju jendela tanpa kaca dan mengintip keluar. Ternyata sekarang mereka ada di lantai paling atas. Dia memastikannya dengan cara melihat ke bawah lalu ke atas. Sekitar 2 atau 3 lantai dari permukaan tanah. Gawat, bisiknya menoleh ke pintu coklat tua di samping Cantika. Dengan sekuat tenaga terakhir, ia berangsur pindah menuju pintu. Bahunya mencoba untuk mendorong pintu itu dan cukup berhasil. Akan tetapi suara berderit terdengar amat keras saat membuka pintu, membuat beberapa orang di bawah berjalan menuju ruangan ini. Bunyi alas kaki mereka begitu menggema sehingga kecemasan Pina kian meningkat dari waktu ke waktu. Dirinya bahkan sampai sesak napas. Dengan kaki dan tangan masih terikat, Pina berusaha pindah ke tempatnya tersadar. Namun
pandangannya pada kala itu kembali buram sebelum sampai. Sesudah pukulan yang amat keras di kepalanya lagi, perlahan secerca cahaya dari lentera minyak menelusup mata. Dia meremas kepala yang betul-betul berdenyut setelah membuka mata dengan utuh. Terlihat darah segar menempel di telapak tangan. Mendadak penglihatannya menjadi rabun. Pina tidak menemukan kehadiran Cantika malam ini. Pandangannya yang mulai jernih menangkap keberadaan Pian. Lelaki itu sedang berkutat dengan boneka-boneka Furby-nya. Karena kotor dan dipenuhi warna merah, boneka lucu jadi terlihat mengerikan. Boneka itu berjumlah 5, dengan sebuah jari manusia ditempel di dadanya yang lembut. "Kamu mau apa? Gambar aneh apa ini?" tanyanya dengan lirih. Pola yang ada tepat di bawah Pina, persis seperti pola untuk ritual pemanggil setan. Dalam beberapa video yang diunggah Rana, ada foto bergambar seperti ini juga. Bedanya dalam foto itu tidak ada boneka. Dia sangat yakin itu pola untuk pengorbanan, jadi ritual itu sungguhan ada. "Pian, tolong, jangan lakukan ini, aku mohon," lirihnya. Pola itu berbentuk bintang dengan 6 sudut. 5 boneka ditaruh di masing-masing ujungnya, sementara sudut terakhir Pian yang menempati. Mendadak suaranya hilang. Pina tidak bisa berbicara saat Pian menatapnya tajam. Meski memaksakan diri dengan berteriak, tidak ada suara yang keluar sama sekali. Tenggorokannya sampai sakit. Pian segera memulai ritual dengan menyayat sedikit lengan sebagai kunci ritual pemanggil setan dan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih berharga. Seketika itu juga, Pina merasakan sakit yang amat dahsyat di kepalanya. Penglihatannya kembali buram. Suara di sekitar mendadak hilang, berganti dengan bunyi dengung yang sangat menyakitkan, hingga telinganya sampai mengeluarkan darah. Dia membungkuk layaknya orang bersujud, kemudian semuanya hilang dan juga gelap. Singkat ceritanya, setetes air dari atas atap jatuh membasahi pipi. Air itu terus menetes sampai si empunya membuka mata dan duduk. Pina menatap lantai beton, ternyata tergenang air. Kemudian melihat sisi kiri dan kanan, depan dan belakang. Sepanjang lorong di belakang tampak begitu hitam. Hanya ada cahaya dari depan yang kemungkinan jauh juga. Pina mengembuskan napas bertekad pada diri sendiri. Aku harus bisa keluar dari sini. Lalu kemudian memegangi tembok di samping dan mulai berdiri. Perlahan Pina bangkit dengan baik. Tubuhnya sudah tidak merasakan sakit. Darah dari telinga dan kepala pun sudah tidak ada. Aneh memang, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dirinya harus segera pergi dari tempat gelap ini, sebab napasnya mulai sesak. Tidak, jangan sekarang. Aku harus ke sana. Gumam Pina seraya mencengkeram dada. Langkahnya mulai tidak beraturan dan semakin mempercepat jalan. Beruntung ia sampai tepat waktu di depan lentera minyak. Tanpa basa-basi, lentera itu lekas diambil sebagai penerangan jalan. Selama perjalanan, bunyi gemericik air tidak pernah hilang. Lantai beton yang dia pijak lumayan licin sebab terlalu lama tergenang air. Dari kejauhan, ada sebuah pintu mencurigakan. Entah kenapa perasaannya jadi tidak enak sama sekali ketika mendekati pintu tersebut. Terlihat pintu ini berbahan besi. Pina berusaha menarik gagang pintu. Hasilnya pintu itu terbuka. Ada ruangan cukup gelap di dalamnya. Kenapa harus gelap sih? Aku nggak kuat. Kalau Pina sambil menerangi ruangan itu, tapi tidak terlihat apa-apa. Masuk nggak ya? Katanya dengan ragu. Dengan mata yang terpejam, ia berlari menerobos ke ruangan, tapi tidak langsung membuka mata ketika di dalam. Satu persatu matanya mengintip terdapat alat selam yang rusak dan tergeletak di lantai. Namun ketika menerangi sudut lain, seorang wanita berambut pendek terlihat menatap tembok.
Siapa?" Gumamnya melangkah mendekat pada wanita itu. Tiba-tiba leher wanita itu menggelinding di genangan air. Darah segar mengucur dari mulutnya. Tolong!" Suara parau dan mengerikan begitu jelas terdengar. Deru dari seseorang terdengar dengan keras. Sekelebat ingatan tentang seorang wanita yang terpeleset dan tenggelam dalam kolam renang mendadak terbayang di kepala. Ketika sadar, Pina langsung terpirit tanpa menoleh ke belakang. Ia berlari hingga tubuhnya terjengkang, membuat lentera mati. Kegelapan memakannya hingga kesadarannya pun menghilang. Mendadak Pina langsung bangun di sebuah ruangan lagi. Kali ini berwarna abu-abu dengan lampu listrik remang-remang, berkedip-kedip seperti lampu yang kapan saja bisa padam. "Di mana ini?" tanyanya entah pada siapa. Ruangan ini penuh dengan benda-benda elektronik, meja dan kursi, berbeda dari ruangan sebelumnya. Aneh, terasa seperti mimpi, tapi kedua tangan dan kakinya terasa nyata. Benar-benar bisa merasakan sensasi menyentuh. Apalagi ketika dirinya menekan keyboard komputer di ruangan itu. Suara dan juga rasa menekannya pun persis. Pina menoleh ke ujung ruangan. Ada lorong seperti tempat sebelumnya, tapi lebih terang. Pina tampak ragu untuk mulai melangkah. Ia bernapas teratur untuk merelekskan kembali jantungnya. Seorang perempuan mendadak muncul dari sebuah pintu yang cukup jauh. Pina menggeleng sambil memicing untuk melihat sosoknya. "Rana," pekiknya. Perempuan itu mirip sahabatnya, terlihat dari rambut dan postur tubuh yang berisi. Namun dia tidak merespon panggilan Pina sama sekali. Perempuan itu justru berjalan dan masuk ke dalam pintu yang terbuka tadi, lalu ditutup sampai Pina agak kesulitan untuk membukanya. Kemudian Pina kembali ke dalam ruangan tempatnya, bangun dan kemudian mengambil sebuah kursi untuk menghancurkan pintu tanpa ragu. Pintu bolong menampakkan Rana yang berdiri di dalam. Pina lekas membuang kursi dan berlari ke arah Rana, mengguncang-guncangkan tubuh sahabatnya. "Ran, sadar dong, ayo pulang. Aku gak kuat di sini sendirian. Ayo, please bangun." Teriaknya frustasi dengan berurai air mata. Dia bersimpuh sambil menyesali semuanya. Dirinya berpacaran dengan Pian, dirinya yang mudah sekali luluh, dirinya yang lebih memilih membuang kecurigaan hanya karena Pian adalah belahan jiwanya, namun semuanya palsu. Cintanya dikotori oleh ambisi Pian yang gila. Bahkan Pina tidak tahu mengapa Pian tega sekali melakukan ini padanya dan Rana. "Aku harus keluar dan menghentikannya," gumamnya mengepal erat jemari setelah menyeka air mata. Ia menatap Rana dalam-dalam, kemudian berpaling hampir menangis. 1 menit kemudian, tangan-tangan pucat berjatuhan dari langit-langit. Napasnya tercekat lagi ketika kumpulan tangan itu bergerak ke arahnya. Pina terpojok di depan pintu. Ia menatap Rana yang diam saja di tengah ruangan. "Maaf Rana," lirihnya seraya menutup mulut. Pina segera pergi dari sana dan berlari tanpa tujuan. Tangan-tangan pucat itu terus mengejar Pina. Meski berlari terus, lorong ini tampak tidak ada ujungnya. Hingga sebuah tangan berhasil menangkap kakinya. Karena tubuhnya mulai kelelahan, tangan-tangannya menyeretnya dengan paksa. "Enggak, jangan. Arang Pina menimbulkan bekas cakaran di lantai kayu itu. Kumpulan tangan mengeluarkannya dari lorong dan kemudian melemparnya keluar pintu. Kemudian dirinya jatuh di tengah-tengah hutan. Pintu itu pun hilang tanpa bekas. Pina menggeleng sambil meremas rumput. Sampai kapan dirinya harus begini? Sekarang ia di mana dan harus kemana? Tidak ada jalan setapak ataupun petunjuk lain. Rana yang menjadi motivasinya dulu pun sudah tidak ada harapan lagi. Pina putus asa, ia berjalan gontai tanpa arah.
Tidak peduli rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ada asap, mungkinkah? Gumamnya lekas berjalan menuju asap yang mendadak terlihat mengepul dari jauh. Semoga ada orang. Tapi ternyata saat sampai di tempat tujuan hanya ada api unggun. Pina tidak melihat seorang pun di sini. Sebuah tenda yang seharusnya berdiri kokoh sudah tidak berbentuk lagi. Apa yang berkemah di sini sudah pergi? Tanyanya pada diri sendiri. Pina mulai menyisir tempat itu. Barangkali ada suatu petunjuk mengapa ia bisa berada di sini. Sebuah catatan, foto, dan atau apapun harus dia temukan, dan benar saja di dalam tenda yang hampir rubuh, Pina menemukan foto Polaroid di tanah. Aneh kan? Padahal api unggun masih menyala, dan lagi tenda ini seperti sudah ditinggal dalam waktu yang lama. Sementara dalam foto ada sepasang kekasih menatap kamera. Wajah perempuannya rusak karena selembar foto itu sudah mengelupas, sementara yang satunya sedikit kotor oleh tanah. Pina membersihkannya dan terlihat siapa yang ada di dalam selembar foto itu. Pian? Pina tidak habis pikir. Pian yang ada dalam foto tampak bahagia dengan wajah yang sedikit lebih muda. Apakah mungkin ada hubungannya dengan kondisinya sekarang? Jika benar Pian, lalu kemana perginya perempuan dalam foto itu? Pina menyelipkan foto pada saku jeansnya, lalu kemudian mencari petunjuk lain di dalam tas gunung yang tergeletak di tanah. Di sana dia menemukan catatan yang isinya sama sekali tidak terbaca karena sudah luntur oleh waktu. Hanya ada tanda tangan saja yang terlihat di sana dari seseorang yang bernama Miranda. Sebab penemuannya ini, Pina langsung bingung. Apa hubungannya Pian dan wanita bernama Miranda itu? Maka mereka terlihat akrab. Jelas sekali dalam foto itu wajah Pian. Pina tidak mungkin salah mengenalinya. Tidak sadar malam hari telah usai, mentari terlihat menyingsing dari peraduan. Pina bersyukur ia bisa beristirahat untuk sejenak, tertidur beberapa jam dengan posisi bersandar pada pohon karena terlalu lelah. Sekitar tengah hari, Pina mandi di sungai mengalir. Dia cukup yakin tidak ada seorang pun di sana. Beruntung meski tidak pernah mengikuti ekskul pramuka dan menjadi pendaki. Pina tahu buah-buahan yang aman dimakan saat berada di alam liar. Karena hobinya membaca membuat ia selamat dari kelaparan. Dalam perjalanan setelah mengisi perut, Pina teringat Cantika. Bagaimana keadaannya sekarang, dan semoga dia baik-baik saja. Padahal diri sendiri terlunta-lunta begini, tapi dia masih bisa memikirkan orang lain. Sekarang Pina hanya mengikuti langkah kaki saja, berharap menemukan sekelompok pendaki atau penduduk. Pina yakin dirinya sedang ada di gunung, namun tidak tahu di mana tempatnya. Telapak kaki terus berjalan dan melangkah. Semakin lama semakin masuk ke dalam hutan, terlihat matahari mulai kehilangan cahayanya, menandakan waktu malam akan tiba sebentar lagi. Beberapa kali menginjak daun kering, membuat kaki telanjangnya terluka oleh ranting tajam. Firasat buruk pun menguar. Pina tahu akan ada hal yang mengerikan yang akan terjadi. Meski takut, dia tidak bisa berbuat banyak. Untuk sekarang, hanya bisa terus bergerak tanpa henti. Dan gerak, bunyi ranting patah, tapi bukan Pina yang menginjaknya. Ada yang mengikutinya. Entah manusia atau hewan atau siapa, Pina memberanikan diri untuk bersuara. Berjalan menuju semak-semak, namun tidak ada apa-apa di sana. Kemudian Pina melanjutkan perjalanannya, tapi suara patahan ranting terdengar lagi, membuat adrenalin dalam dirinya memanas. Pina sampai merasakan sesak seperti kemarin. Kedua kaki lekas berlari tanpa arah sampai dia berada tepat di ujung jurang. Napasnya terdengar putus, ataupun putus-putus. Hampir saja Pina terpeleset, beruntungnya dia terjengkang dengan pantat mendarat lebih dulu, rasanya sakit sekali. Aduh, di mana lagi ini?
keluh Pina seraya mengelus-ngelus bokongnya. Di samping kiri terdapat jembatan layang dari kayu dan tambang. Tampaknya cukup rapuh dan sangat tidak disarankan untuk dilewati. Tapi lagi-lagi suara ranting diinjak terdengar nyaring. Pina menoleh kaku ke belakang. Ada kabut putih menghalangi pandangan, terdapat pula siluet anak kecil membawa kapak besar. Pina seketika menahan napas dan berlari ke arah jembatan. Dengan langkah tertatih, ia berusaha menyeberangi jurang menggunakan jembatan rapuh itu. Dalam otaknya, hanya ingin kabur dari bayangan mengerikan di belakang. Kakinya mulai gemetar, jembatan layang itu menimbulkan bunyi mencurigakan. Pina sangat ingin kembali ke tempat semula, tapi karena dikejar sesuatu dirinya tidak berani untuk kembali. Aku pokoknya harus kabur, tidak mau tahu, pokoknya aku harus kabur, pekik Pina. Mentalnya sudah terguncang sejak tadi. Ia melepas sepatu terakhirnya dan melemparkannya ke belakang, berharap sesuatu yang mengejar dirinya itu menghilang. Memang setelah melempar sepatu, jembatan ini tidak terlalu bergoyang. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mengejarnya. Udah gak ada, tanyanya ketika memberanikan diri menoleh. Setidaknya kali ini ia bisa sedikit bernapas lega. Ya, sepertinya. Pina menatap ke depan, suaranya mendadak hilang lagi. Ia tidak bisa berteriak sama sekali, karena makhluk berwajah meleleh muncul tepat di depan hidungnya. Wajah orang itu meleleh bagai plastik terbakar. Saat itu juga dia terpleset lalu jatuh ke jurang. Gambaran terakhir yang dirinya lihat adalah makhluk seram tersenyum tipis itu berarti dan brak. Terulang lagi, dia terjatuh ke dunia lain dengan ratusan mayat bergelantungan di pohon, seperti tempat bunuh diri massal untuk orang-orang putus asa. Tak hanya itu, hawa negatif dari jasad-jasadnya terasa mencekik leher. Pina sungguh tidak bisa berjalan. Melihat kondisi di sekitarnya membuat sekujur tubuhnya itu melemas. Dirinya hanya merangkak sambil meremas leher, memukul-mukul dada seperti ingin memuntahkan sesuatu. Wah, betapa mengerikan jari-jari manusia keluar dari dalam perutnya. Detik itu, lengkingan suara penderitaan terdengar. Cepat-cepat Pina menutup kedua telinganya dan kabur dari sana. Setelah berlari tidak tentu arah, udara bersirkulasi dengan cepat masuk ke paru-paru. Pina terkulai lemah pada batu besar di belakang. Ia sudah lelah menangis, tidak tahu harus melakukan apa setelah ini. Aku mungkin gak bisa pulang. Tampak sekali cahaya pada matanya mulai redup. Keinginan bertahan hidup tergerus oleh hawa putus asa di tempat ini yang kian pekat. Suara-suara aneh dalam kepalanya mulai memerintahkannya untuk bunuh diri. Aku sudah gagal. Iya, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Aku harus bagaimana? Mati. Kau pasti akan tenang setelah mati. Pina terdiam. Kesadarannya tiba-tiba kembali setelah memejamkan mata. Saat itu sebuah pelati melesat dan menancap ke batu. Pandangan Pina menangkap sesosok wanita dengan mata dan mulutnya yang meleleh. Tidak, jangan mendekat. Pina bangkit terus mundur menjauhi batu besar. Dirinya tidak sanggup memandang wajah wanita itu. Benar-benar rusak penuh darah dan melepuh, dan kau harus mati. Kini pisau dapur yang melesat ke arah Pina. Entah kekuatan dari mana ia bisa mencegah pisau itu menusuk ke jantung. Aku tidak bisa di sini terus. Wah, kedua tangannya berdarah. Pisau itu terus melesat hingga Pina terjengkang. Sadar, bangun sekarang. Ini gak nyata, enggak. Matanya kemudian terbuka lebar. Langit-langit rumah berwarna abu-abu tampak penuh dengan jaring laba-laba. Benar dugaanku. Itu hanya mimpi. Tanya Pina dengan manik yang beredar. Ia terbangun dalam ruangan yang sama sekali tidak dia kenal. Sangat kumuh dan bau. Sulit digambarkan baunya, ya karena berbagai macam bau bersatu padu di sini.
Namun entah bagaimana dirinya seperti terbiasa dengan baunya, tidak terganggu sama sekali. Pina lekas duduk, ternyata ia terbaring di sebuah ranjang dengan spray yang tampak kotor. Benar-benar tidak ada petunjuk seperti sebelumnya. Satu-satunya jalan yaitu membuka pintu kamar. Saat keluar dari kamar, berbau tengik itu, Pina tersentak ke belakang. Pintu kamar tempatnya terbangun telah tersambung dengan sebuah kamar yang kondisinya bahkan lebih mengenaskan. Pada setiap sudut, banyak tisu berhamburan di lantai dengan noda darah yang sudah mengering. Pina sampai membekap mulutnya sebab tiba-tiba perutnya itu mual sekali. Jijik banget lah, gumamnya sambil melangkah perlahan. Tidak hanya tisu, foto wanita dengan wajah yang sama banyak ditempel di dinding kamar. Nama Miranda tertulis di setiap foto. Jadi cewek itu Miranda, katanya seraya mengedarkan pandangan. Nyala layar monitor yang ada di meja begitu terang mengalihkan perhatian Pina. Layar tersebut menampilkan dokumen berisi foto dan profil perempuan yang ia lihat di mimpi. Ini kan cewek yang kepalanya lepas itu. Bisik Pina lekas, kemudian mengulir mouse agar dokumen pada monitor bergerak ke atas. Jemarinya bergetar selama membaca isi dokumen tersebut. Dikatakan dalam dokumen itu, nama perempuan itu Julia, berprofesi sebagai atlet renang. Korban pertama Pian yang masuk RSC. Pina menggulir lagi ke bawah. Korban kedua adalah perempuan sahabatnya, yaitu si Rana ini. Fotonya telah dicoret garis merah sama seperti korban pertama. Profil ketiga dan keempat sudah jelas siapa. Nina dan juga Via adalah perempuan selanjutnya yang Pina tahu. Lalu lembar terakhir menampilkan profil yang sangat ia kenal. Itu foto diri dan profil miliknya. Namun garis X belum menutupi foto. Pada dokumen itu terdapat catatan yang berbunyi, "Semua yang akan aku lakukan ini hanya untukmu Miranda. Jadi tunggu aku menghidupkanmu kembali sayang." Itu artinya aku selanjutnya. Dan brak, saat berbalik wajahnya menabrak seorang di belakang. Seketika dirinya jatuh terduduk dengan biji mata yang membola. Kau, suara Pina tercekat di kerongkongan. Lengannya otomatis meremas leher dengan ekspresi ngeri tidak tertahankan. Udah bangun? Kayaknya kamu masih sehat-sehat saja ya? Lelaki itu Pian langsung menyeret Pina keluar kamar. Enggak, lepasin aku. Pina meronta-ronta berusaha melepas pergelangan dari cengkeraman lelaki jahat di depannya, namun tidak berhasil. Pian terus menyeretnya hingga masuk ke dalam ruang bawah tanah, memaksanya menuruni tangga, lalu melemparkan tubuh Pina hingga tersungkur. 2 tetes air bening membasahi lantai. Pina menggeleng dan berbalik melihat Pian yang sedang memandangnya dengan nyalang. Mengerikan, tidak ada secerca belas kasih dari manik hitamnya. Ketakutan Pina kian menjadi saat penglihatannya menangkap tubuh perempuan menggantung dengan tali tambang mencekik leher. Lengannya diikat sehingga perempuan itu tidak mampu untuk melawan. Tika, derai air mata makin deras. Pina menatap lantai, tidak sanggup melihat kondisi Cantika lebih lama. Kenapa kamu lakukan ini, Pian? Kenapa? Tenanglah, kau juga akan segera bergabung dengannya kok. Saat mengatakan itu, Pian mengambil botol bensin kemudian mengguyur tubuh Pina dengan cairan menyengat itu. Jadi, duduk manis dan nikmati kematianmu. Tubuh Pina menegang. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Debar jantung makin berpacu bagai alarm darurat. Pina seperti seseorang yang hilang kewarasannya. Saat Pian mulai mematik sebuah korek gas itu. Cekrek, korek gas pun menyala. Pian berjalan menuju jasad Cantika dan membakar pakaiannya terlebih dahulu.
Kobaran api langsung memberanguskan tubuh tidak bernyawa. "Cobalah untuk selamat dari sini," ucapan terakhir Pian. Ia berjalan dengan santai menuju tangga dan keluar dari gudang. Suara pintu dikunci menyadarkan Pina dari keterkejutannya. Jasad itu jatuh dan api mulai menyambar perabotan di sekitar. Pina bangkit tertatih. Dirinya berusaha lari menuju tangga. "Buka, tolong, buka pintunya, kumohon, Pian, buka!" Teriakan penuh kepedihan menggema. Asap mulai mengepul memenuhi seisi ruangan. Udara kotor penuh racun terhirup hingga ke paru-paru. Buka, buka!" Dengan tenaga terakhir, Pina terus mengetuk pintu hingga tubuhnya terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. "Buka!" Debaran keras terasa nyaring. Tiba-tiba, Pina bangun di sebuah rumah yang sangat gelap. Lagi dirinya tidak tahu sedang berada di mana, hanya ada lentera dan lilin yang membantu penglihatannya. Pina lekas bangkit sembari berpegangan pada meja rias di samping. "Kau kembali?" Pina amat terkejut sampai hampir tercengkang. Wajah perempuan rusak itu mendadak muncul di kaca rias dengan seorang anak perempuan di sampingnya. Akan tetapi ketika berkedip keduanya menghilang dengan sekejap. Pina mengusap dadanya yang kembali berdetak cepat. Kini dirinya harus belajar dari pengalaman. Ia tidak boleh terluka hingga selesai. Entah apa yang akan terjadi jikalau dirinya terluka di sini. Ada kemungkinan tidak akan bisa kembali seperti Rana dan perempuan bernama Julia. Aku harus bisa selamat seperti sebelumnya. Pina kemudian bangkit, lalu mengambil lentera yang ada di meja rias. Pintu kamar dibuka seketika menampilkan ruang tamu dengan banyak pintu di setiap sudutnya. Hal yang paling ia takutkan saat salah memilih pintu di antara semuanya. "Semoga pilihanku tidak salah," ucapnya dalam hati. Akhirnya Pina memilih pintu di samping televisi kotak. Ruangan yang dipilihnya berisi seorang perempuan yang mungkin ia kenali. Dia duduk di kursi goyang dekat balkon. "Nina?" tanya Pina pada perempuan itu. Perlahan langkahnya mendekat. Ketika kursi itu dibalik, perempuan dengan bola mata hilang penuh darah dan kedua kaki terpotong membuat Pina membekap mulut sendiri. Pina mundur, tapi perempuan di kursi menggerakkan bibir seperti ingin memberitahu sesuatu. "Pergi, pergi," ucapnya terdengar parau. Sekejap mata seorang anak muncul di samping perempuan tanpa biji mata. Bibirnya mulai terbuka dan memanjang hingga ujung telinga. "Kakak cantik, ayo main." "Wah!" Anak perempuan itu meraung. Gigi tajamnya terlihat hingga ujung rahang. Biji mata memerah seperti ingin keluar dari tempatnya. Saat itu juga Pina segera berlari ke pintu dan keluar dari ruangan. Napasnya berpacu dengan jantung yang saling bersahutan. Pina langsung mendorong sofa panjang sebagai penghalang pintu, sementara anak perempuan itu terjebak. Namun tidak berlangsung lama, anak setan itu bisa berpindah ke tempat Pina dan mencekik lehernya. Lentera sampai terlepas dan padam begitu saja. Arang Pina, tubuhnya seketika terangkat ke udara. Cengkraman tangan makin keras hingga Pina sulit untuk bernapas. Mendadak tubuh bocah itu bergetar. Mulutnya kembali seperti semula dan cengkraman pada leher Pina terlepas. Kemungkinan sosoknya menghilang seketika. Pina pun jatuh terduduk di lantai. Pina terbatuk-batuk, seraya merasakan nyeri di lehernya. Dengan berderai air mata ia bangkit lagi. Kemudian mengambil lentera dan juga menghidupkannya kembali menggunakan lilin. "Aku gak boleh nyerah," ujarnya bertekad kuat sambil mengepalkan tangan. Pina menghela napas lalu mengembuskan pelan.
Genggaman tangan dieratkan sesaat sebelum membuka pintu di samping kiri. Dirinya sangat bahagia ketika menemukan Via di ruangan tersebut. Tampak terikat di kursi kayu, syukurlah tubuhnya masih utuh, tidak ada satupun yang hilang. Ruangan ini tidak berbeda jauh seperti ruangan sebelumnya, pakai kamar yang khusus dibuat untuk mereka. Via, kamu Via kan? Tanya Pina seraya menapaki lantai perlahan-lahan. Via yang awalnya menunduk langsung menengadah ketika mendengar panggilan Pina. Pandangannya memang tidak fokus, tapi kesadarannya masih terasa meski sedikit. Ia menatap lekat tatkala Pina mencengkeram pergelangannya. Sadarlah Via, kamu harus pergi sekarang dari sini, seru Pina membuat empunya tersentak. Via berkedip beberapa kali lalu mengernyit pada Pina. Kamu siapa? Sudah, namaku nggak penting, pokoknya kamu harus pergi sekarang. Cari jalan keluar dari sini yang paling aman, ucap Pina memberi nasihat. Tanpa basa-basi, Via berdiri, mengangguk menatap dengan sebuah pelukan perpisahan. Aku akan kembali membawa bantuan, perkataan terakhir Via yang Pina dengar. Perempuan itu langsung berlari ke sebuah pintu dengan lentera di tangannya dan menghilang selamanya. Perempuan itu bebas. Sayang sekali kau membuat keputusan yang sangat buruk. Suara parau dan mengerikan datang dari seorang wanita berwajah buruk. Kapak besar tampak bertengger manis di genggamannya. Ia keluar dari balik gorden, melangkah mundur, dan Pina sangat takut melihat kapak besar bermandikan darah itu, sampai dirinya jatuh terduduk dengan mata yang membeliak. Berhenti. Tolong jangan lakukan. Salah karena kau sudah membebaskan jiwa gadis itu, maka sekarang kaulah yang harus menggantikannya. Kapak berdarah mengayun, Pina berguling sehingga kapak tertancap di lantai dan merusak keramiknya. Pina menggunakan kesempatan itu untuk berlari sekencang-kencangnya setelah membuka pintu yang dibuka oleh Via tadi. Hahaha, percuma, kau tidak bisa kabur gadis manis. Tawa wanita itu memenuhi seisi ruangan. Kapak besar berhasil ditarik. Sebelah bola mata wanita itu jatuh. Dirinya berjalan pincang dengan senyum lebar sampai ke ujung telinga. 3 buah pisau dilempar dari belakang. Pina refleks membungkuk dan berteriak kencang. Secerca cahaya dari ujung lorong membuat harapannya muncul. Tangan-tangan pucat mendadak keluar dari dinding. Satu tangan mencengkram kaki membuatnya sulit berdiri. Enyah kau, tangan busuk, pegik Pina. Tanpa rasa jijik langsung menggigit tangan itu sampai lepas. Darah hitam pekat seketika muncrat dan mengotori baju sampai ke celana. Pina bangkit lalu melompat pada cahaya harapan di depan itu. Tidak, kau tidak boleh, tidak boleh. Kegelapan seketika menghilang digantikan cahaya yang sangat membutakan. Dan bruk, tubuh Pina berguling sampai terhenti di sebuah simbol yang digambar pian. Pandangannya yang buram perlahan makin jelas hingga membuatnya terkesiap tidak bersuara. Kedua matanya menangkap pemandangan yang sangat mengenaskan. Pian terpenggal oleh sebuah kapak yang menancap pada pohon besar. Jasadnya tergeletak di dekat pohon dengan tanpa kepala. Apa yang terjadi? Tanya Pina, gagap seraya bangkit dengan melangkah mundur. Dirinya langsung berbalik dan kabur di tengah hutan menuju permukiman warga. Matahari menyingsing, cahaya yang sangat dirindukan akhirnya kembali. Kerapatan pohon tidak lagi menghalangi. Rumah-rumah warga mulai terlihat pegunungan dan berakhir di sebuah desa yang ada di Bandung. Setelah bergelut dengan kegelapan membuat kewarasannya sedikit terganggu, Pina berjalan dengan langkah tidak seimbang, membuat beberapa penduduk menghampirinya dan membantu. Sementara Viana pada akhirnya bisa kembali pulang karena telah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Demikianlah akhir dari kisah ini.
Semoga kalian dapat mengambil banyak pembelajaran yang terdapat di cerita ini ya teman-teman, yang berada di part 1, part 2, dan juga part 3-nya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dan juga paham alur ceritanya juga, dan kalian dapat mengambil hikmah ataupun nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian ya teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, atau artikulasi banyak yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share untuk membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalian juga harus menyalakan tombol lonceng notifikasinya, karena dengan itu kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.